Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, pelatih Skotlandia peringatkan STY soal banyaknya pemain naturalisasi. Saint Patinama nantikan panggilan Timnas. Klub milik Erick Thohir diambang promosi ke Divisi 2 Liga Inggris. Nova Arianto terapkan ilmu STY dan gencar benahi permasalahan Garuda Asia. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Seperti diketahui, Nova Arianto dipercaya untuk memimpin Timnas Indonesia U16 yang akan menjalani beberapa agenda penting. Terdekat, Garuda Asia akan berlaga di Piala AFF U16 2024. Sejatinya ia sudah menyiapkan skuadnya dengan menggelar TC sejak Februari silam. Namun 1 bulan terakhir ini, Nova Arianto harus meninggalkan anak asuhnya untuk sementara karena bertugas mendampingi Sintayong bersama Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Pencapaiannya pun tak main-main karena Garuda Muda sukses menembus babak playoff Olimpiade Paris 2024. Nova mengakui mendapat banyak pelajaran penting selama mendampingi Sintayong untuk dibawa ke Timnas Indonesia U16. Ex-pemain Persib Bandung ini menyampaikan kelemahan-kelemahan yang ada pada Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 kemarin yang akan diperbaiki dalam skuadnya nanti. Pria asal Semarang itu akan mencoba memperbaiki di Timnas Indonesia U16 dengan tujuan para pemainnya ini akan siap ketika mendapat panggilan di level selanjutnya. Ia tidak ingin apa yang telah dibangun oleh Sintayong selama ini harus berujung sia-sia. Kabar menggembirakan kembali datang dari kiprah klub milik orang Indonesia di Liga Domestik Eropa. Setelah klub milik Jarum Group Como 1907 naik level ke Liga Italia Serie A, Oxford United berpeluang mengikuti jejak dengan menyabet promosi di Liga Inggris. Oxford sedang membidik jatah naik kelas dari League One menuju Championship. Sebagai informasi, saham mayoritas Oxford United dipegang oleh dua figur top asal Indonesia, yakni Erick Thohir dan Anindya Bakri. Tandem Ketua Umum PSSI dan pengusaha kelas kakap tanah air menguasai 51% saham The Youth. Di bawah kendali Erick dan Anindya, Oxford menatap peluang naik kelas kembali ke Divisi 2 Liga Inggris untuk kali pertama dalam 25 tahun. Setelah dipastikan merebut tiket ke Wembley, Anindya Bakri ikut dalam selebrasi dari kejauhan. Pemain Kasiyuban Saint Patinama telah tiba di Bali pada 14 Mei kemarin. Kemungkinan Saint Patinama berlibur terlebih dahulu di Bali bersama pasangannya sambil menanti panggilan Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Saint Patinama telah menyelesaikan musim bersama Kasiyuban. Kemungkinan besar Saint Patinama akan dipanggil ke skuad Garuda untuk 2 laga FIFA Matchday di SUGBK Juni ini. Sebab Saint adalah pemain yang mampu mencetak gol ke gawang Irak dalam laga 2023 lalu. Pada FIFA Matchday Maret lalu, Saint tidak dipanggil karena mengalami cedera. Sehingga ia berlibur di Bali juga bisa melakukan adaptasi cuaca mengingat terakhir kali bermain di Indonesia adalah tahun lalu. Menarik dinanti bagaimana kiprah Saint Patinama di laga mendatang. Timnas Indonesia di era kepelatihan Sintayong memang banyak dihuni oleh pemain naturalisasi. Saat laga melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maret lalu, total 10 pemain naturalisasi diturunkan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Jumlahnya akan semakin banyak karena PSSI sedang mengurus nama baru seperti Martin Paes, Jens Revan, dan Kelvin Verdong. Banyaknya pemain naturalisasi di Timnas Indonesia sempat disinggung oleh Simon pada 2019 lalu. Ketika itu, Simon McManamy tidak mau terlalu banyak memanggil pemain naturalisasi ke skuadnya karena bisa berdampak buruk. Berkaca dari Timnas Filipina yang pernah ditanganinya pada 2010 lalu, pemain naturalisasi ketika itu sangat mendominasi. Menurutnya, kebanyakan pemain naturalisasi akan membuat kesenjangan antara Timnas Indonesia dengan supporternya. Oleh karena itu, pelatih asal Skotlandia ini menilai perlu adanya keseimbangan agar nantinya tidak terjadi masalah. Meski demikian, dia tidak anti dengan pemain naturalisasi asalkan memiliki kemampuan untuk mengangkat prestasi Timnas Indonesia.
Indonesia memang tidak pernah kehabisan talenta menjanjikan di dunia sepak bola. Salah satu pemain yang pernah menjadi sorotan adalah Abdurrahman Iwan. Abdurrahman Iwan merupakan pesepak bola berdarah Banten yang lahir dan besar di Qatar. Abdurrahman Iwan pun mengukir sederet prestasi bersama tim akademinya di Qatar Al-Wakrah dengan perolehan pemain terbaik hingga gelar top skor berkat torehan 42 gol di kompetisi itu. Ia bahkan tampil impresif dengan mendulang 37 gol dan 10 assist di Aspire Academy. Berbagai pencapaian api yang ditorehkan Abdurrahman Iwan membuatnya pandang sorotan positif di Qatar dan Indonesia. Bahkan banyak supporter Garuda menginginkannya untuk segera memperkuat timnas Indonesia. Sayangnya Abdurrahman Iwan tak kunjung mendapat panggilan dari timnas Indonesia. Padahal nama dia sudah disodorkan ke mantan pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti pada 2023. Namun Bima Sakti tidak memanggil Abdurrahman Iwan karena ragu dengan umurnya. Meski tak dilirik oleh timnas Indonesia U17, Abdurrahman Iwan nyatanya dipanggil untuk memperkuat timnas Qatar U17. Nama Dion Mark belakangan ini jadi perbincangan pecinta bola di tanah air. Pasalnya, ia merupakan salah satu calon penggawa dari timnas Indonesia U20. Dion Mark mengakui bahwa timnas Indonesia telah memperlihatkan progres yang sangat pesat. Setidaknya perkembangan itu bisa dilihat dari pencapaian mereka di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. Pemain berusia 18 tahun ini memang sangat senang bisa mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Ia pun mengakui skuad asuhan Sintayong juga menghasilkan gol-gol yang indah dari dua ajang tersebut. Salah satu gol yang membuatnya terkagum-kagum tersaji saat skuad asuhan Sintayong tampil di Piala Asia 2023. Dion sebetulnya tak menyebut secara spesifik sosok pencetak golnya. Namun jika dilihat dari deskripsi yang dia sampaikan, gol yang dimaksud Mark mengacu pada pertandingan pertama grup D saat timnas Indonesia tumbang dari Irak di fase penyisihan. Gol tersebut lahir dari proses bangun serangan, di mana penetrasi Yakob Sayuri di sisi kanan diakhiri umpan silang indah yang sukses disambar Marcelino Ferdinand. Menurut Dion, gol ini sangat spesial. Gelombang pemain naturalisasi yang gencar belakangan ini membuat banyak pemain keturunan mengungkap keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Setelah proses naturalisasi Kelvin Verdong dan James Revan diproses, kini terdapat satu pemain keturunan lagi yang berminat untuk membela skuad Garuda. Ia adalah Jairo Ridowald, pemain keturunan Grade A yang berkarir di klub Liga Premier Inggris, Crystal Palace. Ia dikabarkan akan datang ke Indonesia Mei ini menurut Roni Pangemanan. Pengamat sepak bola tanah air ini mengungkap bahwa kedatangan Jairo untuk memulai proses naturalisasinya. Menjelaskan lebih dalam, menurutnya Jairo Ridowald sudah menolak untuk membela timnas Suriname. Terlebih, Jairo Ridowald juga ingin mengantarkan timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Tentu dengan bekal pengalaman yang berharga di klubnya Crystal Palace, ini bisa dituangkan untuk membela skuad Garuda nanti. Menarik untuk dinanti apakah Jairo Ridowald benar akan datang Mei ini dan menjalani naturalisasi.